Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam atau jam 3 pagi, saudara, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Berteriak-teriak apa, saudara? Ketakutan. Karena mereka melihat ada satu sosok di tengah-tengah danau itu, di lautan itu, katakanlah demikian, di air yang seperti lautan itu, ada satu orang yang berjalan di atas air. Dan mereka ketakutan. Mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Lalu mereka semua berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Yesus tahu murid-murid dalam kesusahan. Yesus tahu bahwa murid-muridnya dalam kondisi di tengah danau, tidak dalam kondisi yang menguntungkan karena angin sakal. Dan saudaraku, sudah 8 jam mereka masih di tengah-tengah danau. Saudaraku, mereka dalam kesulitan, mereka dalam kepayahan, dan Yesus mau datang. Ya saudara, untuk supaya Yesus dapat berkata jangan takut, saudara bayangkan, kalau saudara di tengah laut, lalu kemudian datang Yesus, datang Tuhan kita, lalu berkata kepada kita jangan takut, padahal dia tadinya tidak di perahu. Maka saudaraku, tiba-tiba Yesus datang berdiri di atas air dan berkata jangan takut. Untuk mengatakan itu, Yesus melakukan mujizat, saudara. Jangan takut. Dia melakukan mujizat untuk hanya berkata jangan takut. Untuk berkata jangan takut, Tuhan mau melakukan mujizat untuk supaya dia dapat berkata jangan takut. Ini aku, jangan takut. Murid-murid berpikir bahwa ini hantu, tetapi Yesus berkata ini aku, ini aku, ini aku, Yesus, ini aku, jangan takut. Kalau Yesus berkata jangan takut, itu benar-benar adalah satu jaminan, saudara, jangan takut, karena dia adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat. Amin, saudara. Dia dapat melakukan mujizat. Untuk berkata begitu, dia bisa dari atas gunung sana dengan seketika, saudara, dia ada di pinggir perahu itu di tengah danau. Dengan seketika dia akan berkata jangan takut, saudara. Dia betul-betul dapat melakukan mujizat untuk menjamin kepada kita bahwa jangan takut, ini aku. Saudara, mungkin saudara ada dalam suatu kondisi yang membuat saudara takut. Tapi saudara lihat ini, cerita ini, Yesus dengan segera datang. Yesus dengan segera datang dan Yesus berkata jangan takut. Saudara-saudara, hanya Yesus yang dapat berkata begini, saudara, jangan takut. Karena manusia sering hidup dalam ketakutan. Mungkin hal-hal yang kecil pun dapat membuat dia takut, saudara. Mungkin perkara-perkara yang kelihatannya sepele pun bisa membuat dia takut. Atau mungkin kondisi yang dia lihat di kiri dan di kanannya ada masalah, di depannya, di belakangnya ada satu masalah membuat dia takut. Atau mungkin satu kondisi di mana sebelah kiri sakit, sebelah kanan sakit, sebelah depan sakit, maka kita jadi takut. Tapi saudaraku, kalau kita berseru pada Yesus, maka Yesus akan datang dan dia berkata, ini aku, jangan takut. Dan Yesus itu sanggup melakukan mujizat, saudara. Dia bukan manusia seperti saya. Kalau saya tidak bisa menjamin hidup saudara, bahkan hidup saya sendiri pun saya tidak bisa jamin. Saya harus berharap kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan itu yang berkata, saudaraku, pada kita, pada saudara saya, jangan takut.
Dan yang berkata ini adalah Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Saudaraku, dan dia yang dapat raib, ya saudaraku, dia dapat berjalan di atas air. Dia dapat melihat permasalahan kita, bahkan dari jauh sekalipun dia dapat melihat permasalahan kita. Saudaraku, artinya apa saudara? Kalau saudara mengalami permasalahan, dia tahu saudaraku. Ketika dia datang, dia sudah tahu permasalahanmu saudara. Dan ketika dia datang, dia berkata, jangan takut. Saudara, serahkan diri saudara kepada Tuhan.